Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu, insyaallah majelis yang penuh berkah, dalam rangka melanjutkan kajian kita mentelaah kitab Afkarus Yasin. Alhamdulillah masuk ke edisi yang ke-19. Alhamdulillah Allah masih memberi siapa aja. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan juga pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, satu-satunya qudwah, satu-satunya tauladan kita. Tatkala kita ingin kembali, tatkala kita ingin kehidupan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat, maka tak layak bagi kita mencari contoh yang lain selain hanya pada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah guru kita Ustaz Budi Mulana telah bergabung. Setelah kesibukan beliau, tadi pagi kami dapat informasi beliau dalam aktivitas rutin beliau berada di luar kota. Malam hari ini masih menyiapkan waktu. Bahkan terakhir tadi kita masih chat, belum menyiapkan materi juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dilakukan, direncanakan, termasuk kita semua dicatat oleh Allah sebagai kebaikan buat kita. Untuk tidak memperpanjang malam lagi waktu dan kesempatan kepada guru kita Ustaz Budi Mulana, kami persilakan Ustaz. Baik, terima kasih Ngasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bisa melanjutkan kajian kita telaah kitab Afkarus Yasin, dan kita sudah masuk ke pembahasan tentang lingkungan politik ya. Ini sebenarnya masih menyambung dengan pembahasan sebelumnya. Jadi bagaimana kita membangun karakter seorang politisi. Salah satunya adalah bagaimana kita mengetahui dan membentuk, ya, bahkan terlibat nanti di dalamnya terkait dengan lingkungan politik. Di bab ini, di awal tentang asosiasi, ya, tentang lingkungan politik ini diawali dengan definisi. Sebenarnya ini definisi yang sangat sederhana ya, tentang apa itu yang dimaksud dengan lingkungan politik. Dan ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya sebagai prasyarat agar kita bisa menjadi seorang politisi. Karena di kitab ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asosiasi ini atau lingkungan politik ini adalah lingkungan orang-orang yang senantiasa mengikuti berbagai berita, aktivitas, ya, dan peristiwa politik,
untuk memberikan pandangan politik mereka dalam rangka mengurus kepentingan umat sesuai dengan pandangan tersebut. Nanti di sepanjang bab ini bolak-balik merincikan tentang definisi ini. Makanya ini yang ya mudah-mudahan tidak bosan gitu. Tapi bab ini menurut saya luar biasa ya untuk membuat kita itu tergerak, tersemangati, terlecut ya, agar kita betul-betul bisa memiliki karakter seorang politisi. Ya, karena di definisi ini yang kemudian kita harus pahami dan tuntutan apa yang diharapkan ya agar kita bisa menjadi seorang politisi. Gitu. Yaitu menciptakan lingkungan politik. Lingkungan politik itu apa ya? Balik lagi ke sini ya. Jadi dari sini kan kelihatan. Pertama, orang-orang yang ingin menjadi politisi itu dia harus mengikuti berbagai berita, aktivitas dan peristiwa politik. Ini diulang ya, bahwa syarat politisi itu ya mutabaah maklumat ya. Maklumat itu berita, aktivitas dan peristiwa gitu. Jadi ini menjadi prasyarat utama karena bagaimanapun seorang politisi yang tidak memiliki kebiasaan melakukan mutabaah berita, ya itu tidak akan terbentuk dia menjadi seorang politisi. Nah, cuman tidak cukup di situ gitu ya. Tapi mutabaah maklumat atau mutabaah berita ini untuk apa? Yaitu untuk memberikan pandangan politik mereka. Jadi seorang politisi itu lagi-lagi diingatkan di sini dan sudah kita berulang kali, dia harus punya perspektif, harus punya pandangan politik. Gitu. Seorang politisi yang tidak punya perspektif, pandangan politik, ya, atau kadang disebut sebagai pisau bedah, ya, maka ya dia akademisi saja gitu ya, hanya mengumpulkan informasi-informasi politik karena dia tidak punya sudut pandang gitu ya, tidak punya berita ini diapain sih gitu. Nah, dan tidak cukup punya sudut pandang, tapi sudut pandang ini mendorong dia melakukan mutabah itu untuk apa? Ya, kembali ke definisi politik yang sedari awal sudah diingatkan di bab ini, yaitu riayatus su'un. Jadi kita terjun di dunia politik itu bukan sekedar mendapatkan kepuasan bahwa kita berhasil menganalisis sebuah fakta, sebuah peristiwa gitu, bukan. Tapi goals-nya itu adalah riayatus su'un, mengurusi urusan. Diurusi berdasarkan apa? Balik lagi ke tadi. Jadi pisau bedah atau perspektif itu tidak hanya digunakan untuk menganalisis, tapi juga digunakan untuk ketika mengurusi itu berdasarkan perspektif tadi. Nah, jadi nanti di bab ini muter-muter terkait dengan menjelaskan definisi ini. Makanya mutabaah punya perspektif, dijalankan ya, diupayakan untuk dijalankan riayatus su'un berdasarkan perspektif itu. Nah, kurang lebih itu. Ya sebenarnya materinya ini aja selesai gitu ya. Karena kalau kita baca ya bolak-balik di situ gitu. Dan kembali lagi bahwa lingkungan politik ini yaitu lingkungan para politisi itu adalah dia bisa dimiliki, lagi-lagi diingatkan, tidak hanya penguasa tetapi juga yang bukan penguasa. Ini yang membedakan kalau kita belajar politik ya dalam dunia akademik, seolah-olah politik itu ranahnya ada di kalangan penguasa gitu. Dalam bahasa akademik disebutnya sebagai suprastruktur politik gitu. Tapi dalam pandangan Islam, politik itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya, termasuk yang bukan penguasa.
gitu. Nah, ini nanti akan menjadi tempat bagi politisi itu dia hidup. Makanya seorang politisi itu dia akan hidup dan beraktivitas di lingkungan di mana dia berada, lingkungan politik tadi. Jadi kalau seorang politisi dia melakukan mutabaah politik, mengikuti terus-menerus, punya perspektif, dan dia amati itu untuk kemudian bisa diterapkan ya, karena ada ri'ayatusun tadi. Maaf. Maka itu nanti akan melahirkan berbagai aksi politik, gitu ya. Jadi kurang lebih itu juga definisi ringkasnya ya. Jadi lingkungan politik itu adalah lingkungan para politisi di mana mereka hidup dan melakukan berbagai aksi politik. Artinya kita bisa memahami hidup dan aksi politik politisi itu apa? Mutabaah, memberikan perspektif terhadap apa yang dia mutabahi, untuk apa? Untuk diterapkan dalam rangka mengurus. Itulah aksi-aksi politik yang dilakukan oleh para politisi. Ya, mudah-mudahan nggak bulat ya. Baik. Nah, lingkungan politik itu dari definisi tadi itu sangat bergantung kepada apa? Setidaknya di bab ini dijelaskan ada 3 ya, yang akan membedakan. Pertama, bergantung dari pemikiran yang dia anut ya, atau mabda lah ya, ideologi gitu ya. Nanti kita bisa lihat bahwa lingkungan politik Islam akan berbeda dengan lingkungan politik kapitalis, akan berbeda dengan lingkungan politik sosialis komunis. Nah, kemudian juga akan berbeda lingkungan politik itu bergantung kepada bagaimana praktek penerapan dari para politisi itu dalam rangka mengurusi kepentingan umat. Ada pemikirannya kapitalis, tapi dia tidak peduli gitu ya terhadap rakyat. Gitu. Tapi ada juga kapitalis yang peduli terhadap rakyat. Maaf. Makanya seringkali kita disajikan ya informasi bahwa ada negara-negara kapitalis sejahtera gitu ya, bahagia gitu. Ya karena mereka berdasarkan pemikiran mereka kapitalisme, mereka menerapkan kapitalisme itu dengan benar sesuai dengan konsep mereka, sehingga tercapailah gitu idealisme kapitalis itu gitu. Walaupun di sisi lain ada juga negara kapitalis yang bobrok. Berarti ini di level 2 ini ya, praktik penerapan. Sama juga pada masa kekuasaan Islam kan juga kurang lebih begitu ya. Ketika penguasanya concern ya, dia menerapkan, dia negara berakidahkan Islam, dan penguasanya concern menjalankan seluruh aturan Islam secara kafah, ya berarti praktiknya juga benar. Tapi ada juga kan pada masa-masa Islam yang justru jauh dari penerapan Islam. Maka ya Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ideal itu tidak terwujud gitu. Jadi itu juga bisa terjadi. Walaupun ya setidaknya masih berdasarkan Islam, tapi tadi tidak diterapkan kan. Termasuk juga bergantung pada level atau tingkat peradabannya. Ini juga bisa berbeda-beda ya. Makanya negara-negara dengan peradaban yang maju ya, kalau di sini disebutnya peradaban yang maju dan dihadap-hadapkan dengan yang lemah atau tertutup, itu bisa berbeda penerapannya. Nah ini itu ya. Jadi peradaban maju itu berarti dia betul-betul menjalankan ideologinya gitu ya. Ya kapitalis dijalankan dengan benar, makanya itu menjadi majulah dia. Seperti sekarang kita lihat negara-negara di Eropa. Tapi ada juga negara-negara yang dia peradabannya lemah gitu ya, atau dia tertutup ya. Dia merasa negara isolatif ya, negara tirai bambu ya, tidak
tidak adaptif terhadap perubahan. Gitu. Nah ini juga akan menjadikan lingkungan politiknya berbeda. Gitu. Makanya di buku ini atau di bab ini dijelaskan bisa jadi misalkan lingkungan politik yang ada di Prancis, ya, negara kapitalis itu berbeda dengan lingkungan politik yang ada di Rusia, padahal sama-sama Eropa. Apa yang membedakan? Oh, ternyata kapitalis yang di Eropa, walaupun sama-sama maju, tapi lingkungan politiknya berbeda. Atau misalkan yang ada di Ethiopia, ya, benderanya itu berbeda dengan di Kanada misalkan. Ethiopia negara Afrika terbelakang, ya, dengan Kanada dia kapitalis, relatif isolatif, ya, di Amerika Utara, gitu ya, tidak terlalu banyak berkiprah di dunia internasional, tapi ya relatif bisa menerapkan ideologinya di tengah-tengah masyarakatnya sehingga terkategori negara yang maju. Atau bisa juga apa yang terjadi di Amerika misalkan itu kok mirip gitu ya dengan apa yang terjadi di Lebanon. Gitu. Kenapa? Ya karena misalkan sama-sama keduanya ini menerapkan keterbukaan, ya, demokrasi seperti itu. Walaupun tadi level kebebasannya, kemudian level kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat itu berbeda gitu ya antara Lebanon dengan Amerika Serikat. Tapi bisa juga ada kemiripan lingkungan politik yang terjadi di sini. Nah, jadi kembali ditegaskan bahwa nanti lingkungan politik itu akan terbangun bergantung kepada, kembali lagi ke definisi tadi ya, adanya orang-orang yang mencermati berita, kemudian dia punya sudut pandang, ya, punya perspektif, dan dia memberikan pendapatnya, dan pendapatnya itu dalam rangka bagaimana mengurusi umat, mengurusi masyarakat berdasarkan sudut pandang. Nah, ini yang dimaksud dengan lingkungan politik. Nah, kemudian diurai berikutnya misalkan ini mendetilkan ya bagaimana misalkan lingkungan politik yang ada di Amerika Serikat. Ya, tentu kita tahu Amerika Serikat adalah negara kapitalis. Maka ide dasar yang dibangun di sana adalah kebebasan, kapitalisme. Apa itu tujuan dari kapitalis? Ya, khuriyatus shakhsiyah, kebebasan individu. Sehingga penghormatan terhadap hak individu itu menjadi utama. Pemenuhan keinginan individual dalam kehidupan itu menjadi tujuan, goals. Nah, maka muncullah ini dalam konteks turunannya di Amerika adanya oposisi, ya, yang melakukan kritik, ya, terhadap penguasa itu, bahkan kritiknya secara agresif itu adalah suatu hal yang lumrah. Gitu. Maka muncullah lingkungan politik seperti itu di Amerika Serikat. Sehingga muncullah sikap-sikap berseberangan dengan pemerintah, beda pendapat dengan pemerintah. Nah, maka terbangunlah misalkan multi partai gitu ya. Bahkan kebebasan itu ya sampai hal yang ekstrim gitu. Contoh sekarang misalkan kalau nggak mau disebut bodoh gitu ya, di Amerika itu kan kepemilikan senjata secara privat itu dari dulu bolak-balik gitu ya. Dulu dilarang, kemudian dibolehkan ketika dorongan dari industri persenjataan. Tapi ketika ada kasus pembunuhan massal gitu ya, seperti yang belakangan juga terjadi, akhirnya kemudian muncul keinginan untuk dibatasi. Nanti ketika sudah dianggap aman, didorong lagi terus begitu ya. Sama juga tentang masalah alkohol misalkan.
Nah, kenapa? Karena itulah lingkungan yang dibangun di Amerika Serikat, lingkungan politiknya itu seperti itu. Nah, beda dengan misalkan di Uni Soviet ya, atau Rusia pada masa lampau, karena dia menerapkan ideologi kapitalisme, ideologi sosialis komunis ya, kolektivisme, ini kurang luka ya, dan itu melahirkan goals-nya itu bukan lagi penghormatan terhadap hak individu, tetapi perlindungan terhadap kelompok, maka apa namanya, perlindungan terhadap kelompok itu melahirkan anggapan bahwa yang di luar kelompok lah yang menjadi musuh. Ya. Kalau masih dalam satu kelompok, satu komunal, ya, satu lingkungan kolektif, maka itu ya harus satu. Gitu. Sehingga tidak boleh ada sikap berseberangan internal ya, di dalam lingkungan mereka. Gitu. Nah, makanya itulah yang kemudian yang lahir di negara-negara sosialis komunis, oposisi itu tidak terbentuk. Gitu. Bahkan tidak boleh ada oposisi terhadap pemerintah. Gitu ya. Bahkan hukumannya kan keras gitu ya, terhadap sikap-sikap oposisi di negara-negara komunis gitu ya. Ya kalau dulu Uni Soviet ya, mungkin kalau sekarang kita bisa lihat di Korea Utara misalkan yang masih menerapkan secara ketat gitu ya. Kalau Cina mungkin sudah agak pudar ya terkait dengan komunisme. Nah, ini contoh ya bagaimana kita bisa melihat perbedaan lingkungan politik berdasarkan tadi tiap pemikiran itu berbeda, tiap peradaban juga bisa berbeda. Nah, bagaimana dengan lingkungan politik Islam? Ya tentu saat ini kita tidak bisa melihat eksistensi dari lingkungan politik Islam. Kenapa? Karena memang saat ini tidak ada negeri-negeri yang sepenuhnya diatur dengan pemikiran Islam. Ya. Jadi lingkungan politik Islam itu ada ketika dulu ya, pada masa Daulah Islam, masa Rasulullah SAW, dan dilanjutkan pada masa kekhilafahan Islam. Nah, itulah kita bisa mengambil pelajaran terkait dengan bagaimana sih sebenarnya lingkungan politik Islam itu terbentuk. Ya. Jadi kita bisa lihat dalam sirah Rasulullah SAW atau setidaknya dalam praktika pada masa kekhilafahan Islam. Nah ini di review ya, dulu juga sudah disinggung di bab 2. Ciri utama dari lingkungan politik Islam itu ya dia terbangun atas dasar pemikiran politik Islam. Kenapa? Karena memang akidah Islam itu adalah pemikiran politik. Dulu di bab 2 ya sudah kita bahas bahwa akidah Islam itu dia adalah suatu pemikiran politik. Makanya akidah Islam itu menjadi pondasi terhadap pemikiran politik kaum muslim. Karena Islam itu dia adalah mabda, ya, ideologi. Dia juga nizam, ya, sistem. Dia juga din ya, yang mengatur terkait dengan masalah ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun yang ghair mahdhah. Dan negara, ya, politik itu bagian dari Islam. Karena dia adalah akidah ruhiyah termasuk akidah siyasah. Ini sudah kita bahas ya. Allah hanya meridhoi agama itu inna dina indallahil Islam. Islam saja. Jadi Islam itu tidak hanya sekedar akidah akliyah, tetapi juga akidah ruhiyah dan ada akidah sia-sia yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Di situ ada politik. Dan ini yang membedakan Islam dengan akidah ruhiyah yang lain. Agama-agama yang hanya mengatur ibadah mahdhah, Buddha, Kristen, Hindu, Yahudi, dan lainnya. Dan juga membedakan Islam dengan yang sekedar akidah sia-sia. Ya. Sekularisme, ya, kapitalisme, materialisme tadi ya, sosialisme. Islam itu dia punya akidah ruhiyah dan akidah sia-sia. Nah, ini yang membedakan Islam dengan agama yang lain. Nah, ini juga sudah kita singgung ya. Penegasan lagi bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Oke.
Maka karena Islam itu adalah pemikiran politik, ya, maka penting juga untuk membangun bagaimana sih lingkungan politik Islam. Ya, tadi disebutkan bahwa lingkungan politik Islam itu kan bisa terwujud ketika negara Islamnya itu ada. Nah, masalahnya kan sekarang belum ada negara Islam yang betul-betul menerapkan aturan Islam secara kafah, ya. Maka ya tentu harus ada upaya untuk bisa mewujudkan. Tetapi menuju ke sana, bi'ah, ya, atau pembiasaan untuk bisa membangun lingkungan politik Islam itu bisa dimulai. Ya. Kalau di bab ini disebutnya sebagai langkah awal, ya, atau langkah pertama, gitu. Karena nanti yang membutuhkan daulah itu adalah dalam konteks riayatus su'unnya, ya. Karena riayatus su'un itu ketika harus ada qiyanu tanfiz, ya, lembaga yang bisa menerapkan, gitu. Dan yang menerapkan itu ya negara, gitu ya. Tetapi pemahaman umat, ya, pemahaman para politisi Islam untuk bisa melayakkan diri sebagai orang yang bisa menerapkan Islam, ya, menjadi pelayan umat, itu harus dibangun, gitu. Dan ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum terbentuknya daulah Islam di Madinah, gitu. Apa langkah awal yang harus dilakukan dalam membangun lingkungan politik Islam? Ya, pertama adalah lingkungan politik Islam itu akan terwujud ketika ada sekelompok orang yang, balik lagi ke definisi tadi, ya, senantiasa mengikuti berbagai berita, aktivitas, dan peristiwa politik dunia. Jadi mutaba'ah terhadap berita, aktivitas, dan peristiwa politik itu ya hal yang wajib, gitu ya, kalau kita ingin membangun lingkungan politik. Jadi harus ada kuriositas, ya, kepedulian dulu, gitu, kepedulian terhadap lingkungan, ya, tempat kita tinggal, gitu. Ya, balik lagi ke pembahasan sebelumnya, karena kita adalah diutus oleh Allah, ya, umat Islamnya kafatan linnas, kepada seluruh umat manusia, maka ruang lingkupnya ya politik di seluruh dunia, dakhilian wa kharijian, ya. Wah, nanti tentu levelingnya kan bertahap, ya. Mulai dari lingkungan sekitar, ya kita harus, kalau kita ingin menunjukkan kepedulian dan akan ada proses riayah, ya kita harus peduli, gitu ya. Lingkungan di RT, RW, naik di kecamatan kita, di kota kita, di provinsi kita, di negeri ini, ya tentu yang sempurna itu ya seluruh dunia. Kita sudah bahas, ya, bahwa tidak boleh kita egois hanya mengurusi dakhilian. Karena faktanya politik dalam negeri itu banyak dipengaruhi oleh politik global. Makanya ini yang kemudian juga harus melekat pada diri kita ketika bicara politik. Kenapa sih harus selalu politik global? Ya karena itulah pemahaman kita seperti itu. Jadi harus ada dulu keinginan kita, ya, atau adanya sekelompok orang untuk melakukan mutaba'ah, gitu ya. Day to day, ya tentu ya sudah saya singgung juga, urusan umat ini sangat banyak, gitu ya. Maka di sini kita harus berbagi peran, mana yang mungkin mengurusi ekonomi, ya, memutabahi ekonomi, mana yang memutabahi sosial, ya, mana yang memutabahi kiprah negara-negara adidaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan mutabah itu untuk apa? Ya. Yang kedua, ya, mutabah itu adalah untuk memahaminya, gitu ya. Karena tanpa mutabah kita nggak akan paham apa sih langkah-langkah yang sedang disusun, apa sih manuver-manuver yang sedang dilakukan, gitu ya.
Ini ada diskusi yang menarik, walaupun nggak tahu ini etis apa enggak. Tapi ini menarik menurut saya untuk dikaji. Jadi meninggalnya anak seorang gubernur Jawa Barat gitu ya, itu kan suatu kejadian yang ya sunatullah ya, meninggal seseorang gitu ya, musibah dialami oleh seseorang. Tapi karena ini adalah anak seorang gubernur yang digadang-gadang menjadi salah satu kandidat presiden, maka nuansa politik itu menjadi menyertai gitu. Tanpa mutabaah dan mengikuti peristiwa per peristiwa, berita per berita gitu ya, maka kita akan sulit untuk bisa memahami sebenarnya di balik peristiwa-peristiwa yang muncul gitu ya, mulai dari ya berita hilangnya, kemudian pemberitaan yang luar biasa terkait dengan kejadian ini, bahkan sampai prosesi pemakamannya gitu ya, termasuk juga kehadiran para tokoh-tokoh politik di dalamnya gitu, termasuk juga ketidakhadiran tokoh-tokoh politik di dalamnya, ada yang hadir. Ini kan menjadi sesuatu yang penting untuk difahami gitu. Apakah ini menumpang terhadap sebuah kejadian, atau ada by design yang menyertai kejadian-kejadian gitu. Nah ini penting karena ini kan sangat sensitif gitu. Jangan sampai kita melakukan praduga terhadap sesuatu yang sebenarnya itu tidak tepat gitu, tidak etis gitu ya. Tapi kita juga tidak boleh polos juga gitu ya, bahwa ini ya mengalir begitu saja gitu. Bahwa di situ ada dimensi-dimensi politiknya, ya kita harus catat gitu ya. Nah, tadi harus mutabaahi gitu. Karena nanti kita akan tahu bagaimana step selanjutnya. Ya mungkin ini kan selesai lah ya setelah prosesi pemakaman. Tinggal bagaimana nih kiprah sang gubernur gitu pasca ini gitu ya. Dan seterusnya. Gitu. Itu menurut saya menarik untuk dicermati kalau memang ada yang mau mutabah terkait dengan ini. Silakan. Nah kemudian yang ketiga, maka memahami itu untuk apa? Ya balik lagi untuk berupaya bisa diterapkan ya. Nah, karena goalsnya itu adalah riayatus su'un. Riayahnya itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan pemahaman tadi. Ya kalau Islam berarti berdasarkan sudut pandang Islam. Gitu. Nah inilah cara ya membangun lingkungan politik. Jadi mutabaah, memahami, dan berusaha untuk bisa menerapkan apa yang difahaminya itu berdasarkan sudut pandang Islam. Makanya di bagian berikutnya disebutkan bahwa ada prasyarat ya agar terrealisir lingkungan politik itu. Ya, balik lagi ke yang tadi ya. Jadi pertama syaratnya itu harus punya informasi tentang berita ya, dan aktivitas politik. Jadi namanya mutabaah itu kan berarti harus ada sumber ya. Jadi kita bisa membangun lingkungan politik harus ada informasi. Seorang politisi atau seseorang yang ingin belajar politik yang dia malas atau tidak mau akses berita, ya itu sampai kapanpun tidak akan terbentuk lingkungan politik ya. Gitu. Jadi pembiasaan membaca berita itu menjadi penting. Ya, untuk membaca itu kan proses berikutnya. Membaca itu kalau punya sumber, gitu. Makanya punya informasi tentang berita dan aktivitas politik itu menjadi prasyarat. Dari berulang kali saya sampaikan penting untuk baca berita. Sumber tentu dari sumber berita. Sumber itu kan ada sumber langsung, ada sumber tidak langsung. Sumber langsung kita melakukan kontak-kontak dengan pemilik informasi politik, gitu ya. Ya kalau cerita tadi ya, kita datang ke
mungkin pemakaman gitu ya. Kalau ada demo kita datang ke tempat demonya. Kalau ada kunjungan politisi kita datang ngobrol gitu ya. Nah itu berarti sumber langsung. Kalau sumber tidak langsung ya kita akses sumber-sumber dari berita. Dan sekarang sangat-sangat mudah dan tersaji, mudah akses ya. Saya sudah kasih tips ya. Salah satu cara mudah ikuti Twitter ya, karena itu memang sampai sekarang masih menjadi rujukan untuk akses informasi politik ya. Boleh pakai yang lain tapi banyak non politiknya gitu. Nah, kalau Twitter itu sudah sekarang menjadi tren lah dalam konteks kita mutabah berita politik ya. Kita punya Twitter, nih langsung tips saja ya. Kita follow akun-akun kantor berita, akun-akun tokoh politik gitu ya, lembaga-lembaga politik. Maka kita berarti kalau kita baca ya, kita pasti punya akses untuk dapat informasi tentang berita dan aktivitas politik. Nah itu harus lakukan dulu gitu ya. Kalau enggak ya sudah enggak akan terbentuk gitu ya. Dan itu harus menjadi biah, menjadi pembiasaan. Setiap hari tidak boleh tidak gitu. Harus terus-menerus membaca berita dan aktivitas berita. Kok kayak apa? Ya ini tidak menegasikan amaliyah lain ya. Tentu amaliyah lain yang bernilai ibadah itu ya terus harus dilakukan ya. Baca Quran dan sebagainya itu sudah harusnya maklumun gitu ya. Nah, tapi ini kan konteksnya kita bicara membangun lingkungan politik. Jadi seorang politisi ya harus terbiasa membaca berita. Sisihkanlah barang sekian menit gitu setiap hari untuk mengupdate berita gitu. Nah yang kedua, nah ini yang memang langkah yang agak berat ya. Ya tidak hanya akses, yaitu melakukan analisis. Gitu. Jadi saya sudah kasih tips ya. Kalau mau buat diary ya dari berita yang kita baca, kita kasih komentar. Gitu. Oh hari ini beritanya begini, kemudian kita analisis gitu ya. Dan ini butuh jeda ya. Jeda itu ya kita luangkan waktu lebih untuk melakukan analisis terkait dengan berita dan aktivitas politik tersebut. Gitu. Ya boleh kita ya bukan boleh ya sebagai saluran supaya sekarang juga banyak ini ya banyak media ya kita bisa tulis status ya di WA di Facebook di Twitter atau kita bisa narasikan di TikTok misalkan kalau yang suka TikTok ya atau di cerita IG gitu. Nah itu silahkan gitu ya itu salurannya karena kalau tidak dibuat saluran mungkin kadang kita jenuh juga ya mutabaah terus itu analisis terus cuman ada di adanya di buku diary kita gitu ya ya setidaknya ya kalau salah-salah dikit sih nggak apa-apa ya namanya juga analisis tapi kalau itu terus-menerus dilakukan itu akan menjadi proses latihan ya, bagi kita. Jadi kita coba latihan menganalisis. Nggak usah panjang-panjang, mungkin satu paragraf gitu ya terkait dengan peristiwa yang kita mutabah. Dan analisis itu harus kasih perspektif, ya. Harus ada pendapat kita. Gitu. Ini begini, menurut saya begini. Gitu. Nah tentu pendapat itu harus berdasarkan sudut pandang tertentu ya. Kalau kita ya berdasarkan Islam. Jadi PR-nya jadi dua gitu ya. Kita harus mutabaah terhadap beritanya. Yang kedua, kita juga harus ngerti ini dalam pandangan Islamnya apa gitu ya. Seperti itu. Ya, terkait dengan hal tersebut. Nah ini yang 4 poin ini dibolak-balik terus gitu ya. Kita harus wujudkan di dalam diri kita sehingga prasyarat lingkungan politik Islam itu mulai terbentuk pada diri kita.
sehingga harapan kita menjadi seorang politisi itu bisa terrealisasi. Baik, itu kemudian apa lagi? Nah, di bab ini dijelaskan bahwa lingkungan politik Islam itu ya sulit terbentuk dalam lingkungan politik yang tidak Islam. Kenapa? Ya karena tadi ya setiap setiap peradaban dia punya lingkungan politik sendiri-sendiri. Kayak sekarang kita berusaha mewujudkan lingkungan politik Islam. Tapi ya tantangannya berat. Kenapa? Karena kita melihat lingkungan politik yang sekarang terbentuk ini kan lingkungan politik kapitalistik ya, sekularistik gitu ya, yang tidak Islami gitu. Sehingga masyarakat itu disajikan gitu ya dengan perspektif atau sudut pandang yang tidak Islam gitu. Misalkan yang menghalalkan segala cara gitu ya, meraih kekuasaan itu dengan cara-cara yang koruptif dan lain sebagainya gitu. Sehingga seringkali juga akhirnya umat Islam itu terpengaruh gitu ya, untuk kemudian mewujudkan apa yang mereka lihat gitu ya, tidak kemudian kembali ke lingkungan yang Islam. Menarik seperti ya tadi kebetulan saya ketemu dengan seorang tokoh ya, ketika bicara tentang bagaimana proses perubahan di Indonesia gitu ya, karena belenggunya adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, maka yang mereka pikirkan adalah ada peluang 2024 tinggal nyari calon yang mendekati gitu ya, untuk bisa kita menaruhkan harapan kepada dia. Ya akhirnya terkungkung dengan pemikiran seperti itu. Ketika diajak ke hal yang lebih mendasar ya, terkait dengan penerapan syariat Islam secara kafah, ya nggak kebayang gitu ya. Nah, ini PR, balik lagi ke pembahasan sebelumnya untuk membangun kesadaran politik gitu ya. Karena kalau misalkan tidak dibenahi secara bertahap ya tentu akan sulit untuk bisa berpikir perubahan itu di luar cara yang tersaji, yang nampak ya dalam lingkungan politik yang ada. Gitu. Makanya tadi perlu diciptakan ya lingkungan politik Islam di negeri Muslim. Okay. Terlebih ya, dalam lingkungan politik yang selain Islam ini ya tidak ada kebaikan yang bisa kita tiru. Gitu. Apa sih yang kita bisa cari kebaikannya dalam lingkungan politik yang sekarang ada? Kenapa tidak ada? Ya karena memang sudah rusak dari asasnya. Gitu. Makanya kita bisa menyaksikan bagaimana kemudian munculnya misalkan ormas-ormas Islam, bahkan partai-partai Islam itu nanti ketika sampai ke titik diajak untuk menerapkan syariat Islam secara kafah itu selalu saja ada halangan. Gitu. Kenapa ya? Karena asasnya sudah diblok ya, dengan asas yang memang sekarang sedang diterapkan ya, sekularisme gitu. Makanya kemudian di bab ini dijelaskan tidak perlu kita itu masuk ke dalam lingkungan politik yang ada ya. Justru yang harus kita lakukan itu adalah keluar dari lingkungan politik yang ada dan menggantikannya dengan lingkungan politik yang Islam. Ya, karena tidak ada kebaikan yang bisa diambil di dalam. Nah, berikutnya adalah bagaimana membangun karakter politisi Muslim. Ini memang agak loncat ya sedikit gitu ya. Karena gini, lingkungan politik itu kan dia akan bisa diwujudkan oleh orang-orang yang memang akan menjadi politisi-politisi Muslim. Ya. Tapi menurut saya ini yang menariknya di dalam bab ini. Ya.
orang yang nanti akan membangun politik Islami itu, dia harus mempunyai pengaruh di tengah-tengah umat. Karena dia itu tadi kembali ke definisi, dia melakukan mutabaah, melakukan analisis, kemudian berusaha menerapkannya berdasarkan perspektif Islam, gitu kan? Berarti kan dia itu terjun langsung dan mengajak umat untuk mengurusi umat ini berdasarkan Islam. Itu tidak akan bisa terwujud kecuali orang yang terlibat di dalam aktivitas ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh yang kuat di tengah-tengah. Makanya di bab ini disebutkan dia harus punya kecerdasan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk bisa melakukan itu. Dia juga harus punya kepandaian dan kemampuan improvisasi untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaan. Kembali karena politik itu dia tidak ada pola, tidak ada teori, gitu ya. Dia harus dengan memutabaah itu dia bisa menyesuaikan setiap peristiwa per peristiwa, ya, sudut pandang Islam itu memahaminya seperti apa, gitu ya. Tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dilogikakan secara runut, ya, tapi dia harus betul-betul memahaminya berdasarkan mutabaah yang dia lakukan. Nah, ini yang memang menjadi aktivitas yang luar biasa, gitu ya. Seorang yang terlibat di dalam aktivitas politik yang nanti apalagi akan membangun lingkungan politik, gitu. Ini menarik yang disebutkan di dalam bab ini, bagaimana kita bisa membangun karakter seperti para sahabat. Jadi kalau di sini dicontohkan, ya, jadi seorang politisi itu dia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat. Ini contoh di dalam kitab ini, ya. Dia bahkan ketika masuk ke masjid, dia akan sholat di shaf yang terdepan. Dia senantiasa hadir melakukan sholat 5 waktu di masjid, gitu. Dan dia akan menjadi orang yang pertama ketika terjadi apa-apa terhadap umat. Ada yang meninggal, misalkan. Ini kan skup yang kecil, ya. Ada yang meninggal tetangganya, dia yang pertama mengurusinya, gitu ya. Ketika ada jalan rusak, dia yang kemudian mengajak masyarakat untuk mengkritisi pemerintah. Nah, kalau memang mungkin dia bisa turun membantu, ya melakukan qadha masolih, dia melakukan qadha masolih. Nah, ini yang juga ditunjukkan, ya, oleh para sahabat Rasulullah SAW. Makanya ini saya kutipkan bagaimana sifat teladan misalkan dari sahabat Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain, ya, seperti itu. Kalau di dalam kitab Saksiyah juz awal itu dicontohkan, ya, seorang karakter seorang muslim itu dia harus laksana seperti singa di siang hari, ya, garang dan menunjukkan keperkasaannya di medan perang, gitu ya. Tetapi ketika malam hari dia seperti rahib-rahib yang ada di balik-balik mimbar. Ini kan luar biasa, ya, karakter yang harus terbangun bagi kita tentu ya mudah-mudahan, ya, dengan kehanifan, dengan keikhlasan yang bisa kita lakukan, kita bisa mewujudkannya, gitu. Nah, berikutnya juga di sini jelaskan bahwa negara adidaya, ya, atau negara musuh-musuh Islam itu setiap akan masuk ke dalam suatu lingkungan yang ingin dia pengaruhi, dia akan hancurkan lingkungan politik lamanya, gitu. Jadi yang persaingan awal itu adalah di persaingan lingkungan politik, gitu. Agar kemudian bisa diubah lingkungan politik lama itu menyesuaikan dengan lingkungan politik baru yang ingin dia bentuk, gitu. Dan ini yang kemudian terjadi
juga ya di masa belakangan kemunduran umat Islam itu. Jadi kalau dilihat dari keempat poin tadi, kita bisa analisis sebenarnya kemunduran Islam itu di mana. Apakah mungkin di faktor mutaba'ah, yang kedua di faktor analisis, yang ketiga di faktor menerapkan, atau ya hilangnya perspektif ya, sudut pandang. Tidak lagi Islam dijadikan sebagai standar. Nah ini yang juga dilakukan, dan itu tidak hanya dalam konteks melawan Islam, persaingan di antara negara-negara Barat. Contohnya misalkan di dalam bab ini disebutkan bagaimana Amerika ketika bersaing dengan Inggris ya di dunia Islam itu, baik di Mesir, di Irak gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa yang diciptakan itu lingkungan politik yang awalnya konservatif ala Inggris gitu ya, itu kemudian digeser menjadi lingkungan politik yang liberal ala Amerika. Dalam kejadian belakangan kita bisa sama-sama saksikan seperti apa yang terjadi di Arab Saudi. Itu kan salah satu negara tempat kontestasi antara Amerika Serikat dengan Inggris gitu ya. Pada masa sebelum ya, Raja Salman dan sekarang anaknya MBS menjadi putra mahkota, dengan sekarang itu kan kelihatan bahwa sekarang Arab Saudi itu semakin Amerika gitu ya, dan itu kelihatan apa yang terjadi di sana gitu. Kebebasan musik, cara berpikir gitu ya, sikap pemerintah terhadap para ulama sana gitu ya. Itu bagaimana? Arab Saudi sudah ya. Oke. Ya itu contoh lah ya antara lingkungan politik ala mana tadi, Amerika dengan Inggris ya di Arab Saudi. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah berikutnya lingkungan politik itu laksana saudara kembar ya dari pemerintah, atau diibaratkan seperti bayangan dari manusia. Jadi kalau kita ingin mengetahui lingkungan politik suatu negara itu seperti apa, itu bisa lihat dari tipikal pemerintah. Dan setiap pemerintahan itu akan membangun suatu lingkungan politik di dalamnya. Karena di situ kan kelihatan bagaimana mutaba'ah terhadap berbagai peristiwa, bagaimana kemudian analisis, dan yang penting dalam konteks pemerintah itu kan bagaimana penerapannya sebagai kian tanfiz itu, gitu. Dan berdasarkan ideologi apa atau perspektif apa, itu juga yang akan kelihatan dari sebuah pemerintah. Nah ini juga dijelaskan di dalam bab ini bahwa bagaimana kemudian Rasulullah dulu ya itu membangun lingkungan politik gitu ya. Seperti ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di Madinah itu apa yang Rasulullah lakukan? Dia menciptakan lingkungan politik Islam yang akhirnya itu menggantikan lingkungan politiknya Abdullah bin Ubay, penguasa Yasrib sebelum Rasulullah menjadi Amirul Daulah ya di Madinah seperti itu. Akhirnya kemudian dengan sendirinya ya, ketika lingkungan politik Islam itu terbentuk, lingkungan politik Abdullah bin Ubay itu ya tersisihkan. Sama juga ketika Futuhat Makkah.
di lingkungan politik Islam di Mekah itu akhirnya setelah Islam masuk dan berkuasa di sana itu menggantikan lingkungan politik ala Quraisy. Ya karena semua penguasa Quraisy kan akhirnya tunduk di bawah kekuasaan Islam. Nah, berikutnya juga penting di bagian akhir dijelaskan tentang penting bahwa kita itu memang masuk ke dalam sebuah lingkungan politik. Dalam rangka ingin mewujudkan lingkungan politik Islam, bukan tadi ya masuk ke dalam lingkungan politik non Islam akhirnya kemudian kita terbawa gitu ya, karena tadi sudah disebutkan tidak ada tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi masuk ke dalam lingkungan politik itu dalam rangka ingin mewujudkan lingkungan politik Islam. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita itu punya kafaah sehingga kita bisa memberikan solusi-solusi terhadap apa yang kita ikuti dan bagaimana kemudian kita mendapatkan pengaruh ya dari umat. Itu yang penting agar kemudian tujuan kita masuk ke dalam sebuah lingkungan politik itu. Seperti kalau di bab ini dijelaskan bagaimana para sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika ada perdebatan terkait dengan peperangan antara Persia dan Romawi itu kan ikut di dalam perdebatan itu, bahkan memberikan suara dalam perdebatan gitu ya, dan dari situ kemudian muncul pergolakan pemikiran. Akhirnya kemudian ya tentu dengan perantara wahyu ya, ketika kemudian dijelaskan bahwa Romawi itu akan mengalahkan Persia dan akhirnya itu terbukti, itu memberikan kredit poin positif gitu ya bagi para sahabat ketika di Mekah gitu ya. Akhirnya analisis politik yang dilakukan oleh para sahabat itu terbukti gitu. Nah, ini contoh bagaimana kemudian memasuki perdebatan yang menciptakan sebuah lingkungan politik di suatu tempat gitu ya. Atau bagaimana kemudian sahabat Umar bin Khattab ya sampai menyatakan, ini dikutip di dalam bab ini, kepada orang-orang Mekah ya pada saat itu, bahwa begitu jumlah kami mencapai 300 orang, ya, pilihannya dua kan, apakah kami mengusir kalian atau kalian mengusir kami. Gitu. Artinya menunjukkan bahwa jumlah 300 ya, ya walau alam apakah ini kiasan atau memang ini secara nyata ya. Tapi ini ukuran-ukuran politik tentunya itu menunjukkan keterpengaruhan gitu ya. Benturan ya, dob ya, antara kekuatan Islam yang sedang menguat di Mekah dengan kekuatan yang eksis Quraisy itu akan mengalami benturan, sehingga di titik 300 orang lah di situ ada dua titik kulminasi kan, mana yang menang mana yang kalah kan gitu. Ini menunjukkan adanya perjuangan untuk mendapatkan pengaruh di tengah masyarakat. Pengaruh itu untuk apa? Ya balik lagi riayatus su'un. Nah, kita ingin mendapatkan pengaruh di tengah umat itu untuk menunjukkan bahwa kita itu orang-orang yang layak untuk mengurusi. Mengurusinya dengan apa? Dengan Islam. Gitu ya. Seperti itu. Maka di bagian akhir, jadi tidak ada alasan bagi seorang muslim yang hanif, yang sadar politik untuk tidak berusaha menjadi seorang politisi dan memasuki lingkungan politik. Ini roh aja buat kita. Karena apa? Karena waktu berjalan cepat dan waktu itu harus dikalahkan. Ini kata-kata yang menurut saya menarik ya. Jadi waktu itu berjalan cepat, tapi kita harus kalahkan juga waktu. Jangan sampai kalah cepat dengan waktu ya. Dan musuh dan lawan senantiasa memasang mata mereka. Jadi kita berusaha meningkatkan kafaah kita, tapi musuh itu berlipat ganda. Mereka waspada terhadap kita. Gitu ya. Maka politisi muslim harus lebih kuat dalam pemikiran dan akidah yang diembannya. Mereka harus memiliki sikap berani sebagaimana pemahaman dan kesadaran mereka. Ini juga dorongan buat kita. Terakhir,
Jadi gimana untuk bisa mewujudkan itu? Balik lagi ke poin tadi ya. Jadi harus merealisakan lihat lingkungan politik. Jadi punya informasi, analisis, punya pendapat berdasarkan sudut pandang tertentu. Dan ini harus direalisasikan. Baik, itu sebagai pengantar nih, mohon maaf agak panjang ya, karena memang bab ini cukup panjang juga, walaupun bolak-balik ya di situ, bolak-balik di sini sebenarnya. Cuman ya dengan penegasan-penegasan, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan ya prasyarat lingkungan politik itu setidaknya pada diri kita ya lebih luas lagi sehingga kemampuan kita untuk menjadi individu-individu yang berpengaruh di tengah-tengah umat itu bisa terwujud. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, telah sama-sama kita dengarkan dan saksikan pemaparan materi dari Ustaz Budi Mulyana berkaitan dengan bab lingkungan politik ya. Jika di antara Bapak Ibu jamaah sekalian berkaitan dengan materi yang baru saja tadi disampaikan oleh Ustaz, ada yang ingin ditanya atau ada yang ingin alhamdulillah ini dari Ibu Faiz ya. Faiz, oke. Ya, tafadhol Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Ustadz, yang ingin saya tanyakan tadi di hampir yang akhir-akhir slide-nya itu ada disebutkan penting untuk memasuki lingkungan politik begitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustadz bentuk realnya masuk pada lingkungan politik itu seperti apa? Yang apa namanya real yang bisa kita tunjukkan hari ini yang bisa kita lakukan mungkin di step-step dakwah yang biasa kita lakukan tuh realnya masuk ke lingkungan politik ini seperti apa? Nggih, syukran. Ya, alhamdulillah. Gimana, Pak? Ya. Ya, kalau lanjut dari contoh yang dijelaskan di dalam bab ini adalah seperti yang tadi dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika beliau ketika ada perdebatan antara Quraisy ya terkait dengan peperangan antara Romawi dan Persia itu ikut nimbrung lah istilahnya gitu ya, ikut nimbrung dan memberikan pendapat berdasarkan perspektif Islam gitu ya, sehingga itu menimbulkan apa namanya ya perdebatan dengan orang-orang Quraisy gitu ya, dan ketika kemudian ternyata pendapat dari para sahabat ini lebih jitu gitu ya, karena memang faktanya akhirnya kemudian Romawi itu bisa mengalahkan Persia, akhirnya membuat kemampuan analisis ya, politik para sahabat itu ya diakui lah ya oleh orang-orang Quraisy. Itu sih yang dicontohkan ya. Kalau dalam konteks sekarang, saya pikir ini sangat luas ya. Apa namanya? Kalau kita ingin menerapkan secara real. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bisa mulai ya. Kan goals-nya itu bagaimana kita bisa menjadi individu yang berpengaruh di tengah umat ya. Nanti ada leveling kan. Kita mau berkiprah di level mana gitu. Seorang politisi muslim itu ya dia harus bisa berkiprah di semua level idealnya gitu ya. Artinya dia jangan menjadi individu yang berada di menara gading gitu ya, dikenal di luar tapi di lingkungan tidak gitu ya. Artinya ketika misalkan di tetangga RT RW ya, di situ dia bisa terjun ya untuk masuk ke dalam lingkungan politik skup RT RW atau lingkungan sekitar, ya dia harus masuk di situ gitu. Tapi masuk itu dalam rangka dia bisa mendapatkan kedudukan yang berpengaruh gitu ya.
Nah, kedudukan berpengaruh itu bisa didapatkan dengan cara apa ya? Tahapannya tadi mutabaah, ya, apa sih yang terjadi di lingkungan dia ikuti gitu ya, persoalannya, problematikanya gitu ya. Nah, dan dia menganalisis itu, kemudian dia punya pendapat berdasarkan perspektif ya. Kalau kita Islam berdasarkan Islam, wah harusnya ngatur Islam itu begini 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 gitu. Lama-lama nanti dia akan mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat, jadilah dia individu yang berpengaruh di lingkungan itu. Nah, itu dalam dalam skup yang real nyata di lingkungan sekitar gitu. Makanya bagusnya atau idealnya seorang politisi muslim itu ya misalkan kalau dia ada masjid ya dia mungkin menjadi tokoh di masjid itu gitu ya. Ya kalau yang ikhwan mungkin jadi ketua DKM-nya atau jadi nazirnya gitu ya, atau setidaknya dirujuk gitu ya ketika ada problematika yang ada di sekitarnya gitu. Ya tentu tidak cukup situ ya, lebih jauh lagi ya, karena kan kita tidak hanya lingkup ketetanggaan ya negeri ini gitu ya. Maka seorang politisi itu ketika dia mutabaah, melakukan analisis, punya pendapat yang islami, dia lontarkan terus konsisten dan ternyata pendapatnya ini akurat. Kenapa akurat? Karena berdasarkan mutabaah dan analisis yang benar. Kenapa akurat? Karena ini dirujukan kepada pendapat berdasarkan wahyu Allah gitu ya. Dan itu konsisten, maka semestinya dia akan mendapatkan posisi yang berpengaruh gitu. Jadi itu yang kemudian dalam pandangan saya yaitu suatu hal yang real gitu ya, yang bisa dilakukan untuk bisa masuk ke level lingkungan politik. Sehingga di setiap kesempatan dia bisa masuk, dia menjadi individu-individu yang berpengaruh. Idealnya begitu. Nah, cuman kan ini butuh ya tadi ya butuh latihan. Pertama membiasakan mutabaah. Karena kalau kita sudah tidak peduli ya sudah apa tidak peduli ya sudah abai gitu ya, berarti kita tidak akan bisa masuk ke lingkungan itu. Jadi untuk bisa masuk ke lingkungan itu harus ada rasa kuriositas ya, kepedulian dulu, dan peduli itu harus diwujudkan dengan melakukan mutabaah gitu ya. Tetapi keterpengaruhan itu akan muncul ketika tadi mutabaah itu dianalisis dan dia punya perspektif. Tentu perspektifnya perspektif yang Islam. Ya mudah-mudahan ini real ya. Saya nggak tahu kalau akhwat ya kurang lebih atau ibu-ibu ya kurang lebih sama bisa lah. Ya, mungkin di majelis taklim gitu ya, di lingkungan sekitar gitu ya. Dan saya pikir kita memang seorang muslim itu dididik untuk menjadi pemimpin dimanapun kita berada gitu ya. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakumullah khair. Ya, alhamdulillah. Berangkat dari lingkungan terdekat Ustaz ya. Ya. Nah, alhamdulillah. Ada yang lain Bapak Ibu ingin bertanya sebelum sembari menunggu Ustaz? Saya ingin bacakan pertanyaan yang ada di channel YouTube kita. Memang ini agak lama baru kita respon. Akun Fanli ya. Ya kalau tidak salah akun Fanli. Nah, beliau bertanya, ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan tema kita malam hari ini. Karena saya juga sulit menjawabnya. Mungkin ini bisa menjadi record untuk beliau dan nanti bisa di-forward ke beliau. Mengapa Belgia tanpa pemerintahan masih ada? Pertanyaannya. Beliau sekalian Mengapa apa? Beliau ada mencantumkan video tentang Belgia Ustaz, shutdown pemerintahannya. Nah, tapi kalau masih ada pemerintahannya negaranya. Mengapa apa tadi? Kurang jelas. Negara Belgia tanpa pemerintahan. Negara apa? Mengapa negara Belgia? Belgia.
negara-negara tanpa pemerintah tapi masih ada. Beliau ada mencantumkan link tentang shutdown-nya pemerintahan Belgia berapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu kalau ya. Ya tentu saya harus ini harus cek dulu nih. Ini khawatir nggak pas juga ya. Belgia, betul ya, Belgia. Jadi kan kita harus mengenali ya, setiap negara itu dia punya apa? Kalau dalam ilmu politik itu ada namanya bentuk negara, ada bentuk pemerintahan, ada sistem pemerintahan. Nah, 3 tipikal ini harus kita kenali ya dari masing-masing negara yang mungkin kita mau analisis gitu. Apa sih bedanya antara Indonesia, Malaysia, atau tadi ya Belgia atau Belanda gitu ya. Itu model pemerintahannya itu seperti apa. Belum lagi kita juga harus lihat positioningnya di level regional ya. Kita tahu Belgia ini kan negara yang menjadi ibu kota Uni Eropa gitu ya. Jadi Uni Eropa itu ibu kotanya di mana? Di Brussels, di ibu kota Belgia, Brussels. Tidak semua ya, beberapa organ utama dari Uni Eropa itu ada di negara Belgia. Nah, negara-negara Eropa itu berbeda-beda dalam proses integrasinya dengan Uni Eropa. Ya. Karena kan Uni Eropa ini dia menjadikan negara-negara asal ya itu mulai melepaskan beberapa kewenangannya ya, kedaulatannya gitu. Yang paling umum kan kedaulatan keimigrasian. Makanya kalau kita mau ke Eropa itu kita cukup apply satu visa Schengen gitu ya. Jadi dengan satu visa kita bisa masuk ke berbagai negara. Makanya proses keimigrasian itu menjadi menyatu. Kemudian dalam konteks keuangan misalkan dengan memperlakukan euro kan gitu ya. Sehingga lembaga-lembaga keuangan di Eropa itu ya menyatu ya karena satu mata uang gitu. Kecuali ada beberapa yang tidak ikut ya kayak Swiss gitu ya, itu kan nggak ikut. Kemudian juga misalkan dalam konteks polisian mereka bikin Europol dalam konteks peradilan HAM gitu ya. Nah makanya kemudian nah memang kemarin ada kejadian yang unik ya ketika terjadi pandemi. Ya. Pandemi ini kan dalam konteks regionalisme ini mempertanyakan ulang konsep penyatuan region ya. Karena akhirnya kemudian negara-negara itu menjadi egois ya. Ketika pandemi itu menjadikan negara harus lockdown, mengurusi kesehatan di masing-masing negara, jangankan mau membantu negara lain yang sudah dilepas sekat-sekatnya gitu ya seperti di Eropa, mereka ingin penyakit itu tidak menyebar, makanya kemudian balik lagi ke konsep penguatan nation state ya, kekuatan negara bangsanya gitu. Nah ini yang kemudian menjadi hantaman ya terhadap konsep regionalisme gitu. Nah kadang ini juga nanti terkait dengan situasi-situasi politik yang terjadi di masing-masing negara. Nah untuk case Belgia ini nanti saya jadi PR ya, saya coba ya harus mutabah balik lagi situ. Kalau tidak, saya kan bukan orang yang memutabahi semua negara gitu. Jadi kalau ada case seperti ini kan saya harus mutabah dulu. Saya harus baca Belgia, nanti mungkin saya bisa kasih pendapat. Tapi gambaran umumnya begitu ya, sebagai paton ya, sebagai kerangka gitu ya. Itulah yang ada kalau kita mau bicara Eropa itu kita harus mengerti ada regionalisme, ada penyatuan, kemudian ada situasi-situasi yang bisa mengubah
regionalisme itu seperti kasus pandemi, dan juga ada situasi-situasi politik tertentu di masing-masing negara gitu. Nah, kalau terkait dengan shutdown dan seterusnya, ini kan case khusus ya. Nanti mungkin saya coba dalami dulu lah. Tolong nanti ingatkan minggu depan mungkin saya coba kasih analisis saya, insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi setidaknya dalam menilai Belgia atau negara Eropa umumnya atau negara manapun umumnya, setidaknya kita tadi ada yang saya catat, bentuk negara, sistem pemerintahan itu harus dilihat berarti saja. Oke, ini catatan di awal yang mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelasan awal. Dan mungkin nanti link videonya nanti bisa saya share ke Ustaz nanti. Ya, silakan nanti saya lihat. Oke. Dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan bab atau materi yang malam ini disampaikan oleh Ustaz kita? Ya, kalau tidak ada berarti ini saya ingin mengkonfirmasi saja terkait dengan lingkungan politik. Ya, terkait dengan lingkungan politik. Kalau lingkungan politik tadi kita umpamakan sebagai sarana atau wadah mungkin, apakah bisa kita ilustrasikan dia dalam wadah yang lebih kecil, lingkungan itu bisa seperti partai politik misalnya, atau semacam komunitas yang lebih luas, negara misalnya. Nah, lingkungan politik itu dalam konteks dia sebagai wadah, sarana, atau dia dalam bentuk aktivitas. Dan kalau kita bicara tadi, ya karena kalau kita menggunakan istilah lingkungan ini kan seakan-akan konotasinya itu kan wadah ya, satu tempat. Nah, apakah memang seperti itu Ustaz kira-kira? Ya, mungkin masalah transliterasi ya, masalah penerjemahan. Wasato ya. Ya kalau secara bahasa memang diterjemahkan sebagai lingkungan ya. Kalau kita lihat secara transliterasi ya, penerjemahan gitu. Cuman kalau dari penjelasan yang ada di dalam bab ini lebih mengarah kepada ya aktivitas mungkin lebih tepatnya ya, karena kan di situ meminta terpenuhinya prasyarat-prasyarat gitu. Yang harus dipenuhi ketika dia ingin mewujudkan apa yang disebut dengan lingkungan tadi gitu. Ya kalau dalam bahasa Inggris ya environment itu mungkin lebih tepat ya untuk menerjemahkan. Cuman ketika jadi lingkungan kan kita kadang terkonotasi lingkungan itu sesuatu yang sifatnya fisikal ya, fisik gitu ya. Makanya tadi disebutnya apa? Sarana atau wadah gitu. Tapi kalau bicara environment ya, dalam bahasa Inggris ya, lingkungan juga kan dalam bahasa Indonesianya, itu lebih ke suasana ya, keadaan gitu. Seperti kalau bicara, mungkin pernah nonton film Ipin Upin ya, ketika bicara tentang apa, ekosistem. Jadi ekosistem itu kan tidak hanya dilihat dari adanya apa, adanya pohon, adanya binatang gitu ya, adanya matahari, adanya apa, adanya
sinar gitu. Tapi itu dalam sebuah environment, sebuah ekosistem itu melahirkan sebuah kehidupan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan lingkungan gitu. Jadi kurang lebih begitu. Makanya mungkin itu yang pas ya kalau kita tarik. Kalau kita baca dari penjelasan di bab ini. Jadi environment apa yang harus dimunculkan? Mutabaah itu kan jadi aktivitas ya. Mutabaah, analisis, kemudian adanya perspektif untuk bisa menerapkan apa yang dia mutabahi dan analisis itu. Gitu. Tapi namanya mutabah itu butuh informasi, butuh media, gitu ya. Namanya analisis itu butuh jeda, ya, waktu untuk melakukan. Kalau dalam bahasa sistem itu butuh delay, ya. Delay itu jeda untuk memikirkan. Analisis itu kan memikirkan. Jadi tidak responsif. Ya. Analisis itu pasti tidak responsif. Nah, dia harus jeda. Gitu. Sama kayak saya mengibaratkan kayak ketika kita wudhu ya atau sholat ya, menghadirkan hidroksilah billah itu kan harus ada jeda gitu. Karena kalau kita melakukan aktivitas sholat tanpa hidroksilah billah itu seperti melakukan gerakan yang tanpa makna gitu ya. Ketika kita membasuh muka dengan air wudhu kan bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tapi di situ harus ada jeda menghadirkan hidroksilah billah bahwa kita sedang membasuh ya. Kalau dalam lagunya Bimbo itu kan bercucuranlah dosa-dosa yang kita basuh. Nah itu satu paket gitu. Nah, gimana membahasakannya? Itu yang disebut sebagai environment itu begitu. Gitu. Jadi sesuatu yang hidup gitu. Dan itu selalu menjadi pembahasan. Seperti misalkan dalam pembahasan hukum ya. Hukum itu ada yang namanya living law ya. Hukum itu bukan bicara aturan gitu ya. Tapi hukum itu bicara aturan yang diterapkan gitu. Itulah living law ya. Hukum yang hidup gitu. Karena kalau hanya aturan itu bukan hukum. Itu hanya teks yang tertulis gitu. Tapi ketika aturan itu diterapkan, itulah hukum. Gitu. Nah ini juga sama. Yang namanya lingkungan itu bukan wadah, gitu, tapi sebuah amaliyah yang tercipta gitu ya dalam aktivitas-aktivitas tadi. Itulah lingkungan. Gitu. Ya kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Nggak tahu pas apa enggak. Ya, alhamdulillah. Artinya bahwa lingkungan politik tadi kita pahami adalah rangkaian perkara teknis atau perkara yang bisa kita lakukan dalam meriayah ataupun aktivitas politik tadi ya. Ya, ingin kami konfirmasi kembali, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, berarti kita sudahi untuk malam hari ini. Ya, kalau tidak ada, Ustaz, kita sudahi kajian malam hari ini. Kalau sebelum ditutup, kira-kira ada yang ingin disampaikan, Ustaz, untuk closing statement, Ustaz? Ya, pertama tadi tolong diingatkan lagi ya, tentang PR-PR. Kalau bagus sih sebelum ini, kalau memang ada PR-PR, sebelum ya jangan pas lagi tayang, supaya nanti saya bisa siapkan. Ya. Insya Allah. Apalagi kalau analisis kan nggak bisa
tanya langsung jawab gitu ya. Kecuali kalau saya sudah terbiasa memutabahinya. Kalau sesuatu hal yang baru ya balik lagi ke definisinya, harus dimutabahi dulu. Kalau enggak ya pasti nggak bisa dianalisis gitu. Kan Sepertinya, teorinya begitu ya. sepertinya pas untuk pekan depan itu, Ustaz. Ya, insya Allah. Karena dia bahas tentang vakum gitu. Insya Allah nanti kita pas lah dengan pembahasan. Insya Allah. Baik, itu saya. Mohon maaf nih kalau saya kurang optimal nih. Saya agak masih proses penyembuhan, mohon doanya nih. Masih agak batuk flu. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terasa hampir 90 menit ya kita berada di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Budi Mulyana bisa menjadi bekal buat kita, pencerahan buat kita, terutama semakin mempercepat penyadaran politik ya di awal buat kita, namun bisa kita sampaikan ke tengah-tengah mahasiswa kita, terhadap dakwah kita, sehingga sama-sama juga bisa sadar terhadap politik Islam terutama. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Budi Mulyana, kemudian juga Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya, dan semoga apa yang kita lakukan malam hari ini tercatat sebagai amal jariah, amal soleh buat kita, wabil khusus buat guru kita Ustaz Budi Mulyana. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada perkara teknis yang memang tidak nyaman di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan yang akan datang dengan tema yang baru.